Halo desainer, aku Akbar Hermawan, seorang UI UX designer juga product designer. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang tes desain, di mana tes desain ini biasanya diberikan oleh user atau recruiter pada saat kita melamar sebuah pekerjaan. Dan khususnya di sini adalah role untuk UI UX designer. Tes desain biasanya diberikan oleh user atau recruiter pada saat kita sebelum melakukan interview dengan mereka. Biasanya recruiter atau user akan memberikan tes desain melalui email untuk kita mengerjakannya dengan tenggat waktu misal dari 3-5 hari atau seminggu. Dan tes desain sendiri ada banyak banget jenisnya. Contohnya mungkin kayak kita disuruh untuk membuat sebuah UI design pada sebuah aplikasi atau website. Ada juga tes desain yang sifatnya untuk mengetahui sejauh mana kita bisa problem solving, menyelesaikan sebuah masalah pada sebuah aplikasi atau produk, yang dimana user atau recruiter akan menilai sejauh mana kemampuan kita dalam mengeksekusi tes desain tersebut. Sebelum lanjut, aku mau disclaimer dulu kalau nanti hasil akhir dari tes desain ini itu nggak akan benar-benar 100% diterima oleh recruiter, dan nggak 100% juga itu bakal mencerminkan sebuah kebenaran. Jadi di sini murni adalah bagaimana aku menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan sebuah tes yang diberikan oleh user atau recruiter, sehingga harapannya mereka bisa memahamiku bagaimana aku bekerja, bagaimana aku menyelesaikan sebuah masalah, dan bagaimana aku bisa mengkomunikasikan sebuah solusi untuk tes desain yang mereka berikan. Jadi langsung saja kita ke video pembahasan tes desain yang pertama. Masuk ke bagian bedah tes desain, yang dimana judul tugasnya kita mengevaluasi sebuah user flow untuk aplikasi pemesanan tiket bioskop di aplikasi CGP. Itu contoh aja. Dan deskripsi projectnya, kamu diberikan tugas untuk mengevaluasi user flow atau alur pengguna pada aplikasi pemesanan tiket dan pada aplikasi yang sudah ada. Fokus utamanya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi pengguna selama pengalaman menggunakan aplikasi tersebut. Dan ada objektif bisnisnya, yaitu menaikkan conversion rate pembelian tiket menggunakan aplikasi. Dan aspek penilaiannya adalah bagaimana cara kamu mendefinisikan masalah dan memvalidasinya. Terus yang kedua, bagaimana cara kamu menyelesaikan sebuah masalah. Dan yang ketiga, bagaimana cara kamu mengkomunikasikan masalah dan ide sebagai solusi akhir. Yang terakhir, bagaimana akhir desain yang kamu buat. Nah, ini sebagai contoh aja untuk tes desain, dan biasanya itu dijelaskan juga ruang lingkupnya seperti apa. Dan sini ruang lingkupnya adalah mengevaluasi sebuah user flow pada aplikasi CGP. Dan biasanya juga dikasih tahu ada bisnis objektifnya apa aja. Dan di sini objektif bisnisnya adalah untuk menaikkan conversion rate pada pembelian tiket menggunakan aplikasi. Jadi orang nggak harus ke bioskop dulu beli tiket, jadi bisa langsung memesan tiket pada aplikasi CGP. Nah, setelah kita tahu bagaimana ruang lingkupnya dan skopnya seperti apa dan apa saja objektifnya, jadi objektifnya itu bisa di user flow, mengevaluasi alur pengguna ini, objektif 1. Terus yang kedua, objektif yang selanjutnya itu ada di conversion rate. Jadi bagaimana caranya desain yang kita buat itu bisa menaikkan conversion rate pada aplikasi tersebut. Dan yang keempat, ini adalah objektif untuk penilaian. Yang ketiga, Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kita juga harus pahami dulu. Nggak harus langsung gimana ya, maksudnya nggak harus untuk langsung ke desain gitu. Jadi kita juga bisa langsung ke memahami dulu, pahami user flow-nya seperti apa. Jadi misal pada aplikasi tersebut seperti apa sih gambaran user flow pada saat user memesan sebuah tiket. Misal dari mulai dia login mungkin, atau mungkin dia lagi cari-cari film, terus sampai dia memutuskan untuk membeli sebuah tiket. Itu bisa jadi scope dari si user flow-nya. Jadi pahami dulu user flow-nya dari mana. Misal kalau memang dari awal banget, dari dia login sampai dia akhirnya membeli tiket, itu bisa juga. Atau dia lebih memilih, atau mungkin bisa dimulai dari
memilih filmnya dulu sampai dia membeli sebuah tiket, memesan tiket. Dari user flow sendiri ini juga bisa kamu lakukan yang namanya troubleshooting, di mana kamu menggambarkan secara garis besar gambaran dari si user flow-nya seperti apa gitu. Jadi dari start sampai finish itu bagaimana flow-nya. Dan dari situ kamu bisa mencatat langkah-langkah atau interaksi apa saja yang dilalui oleh si user. Selanjutnya kita masuk ke bagian identifikasi potensi user problem. Jadi setelah kita menjabarkan user flow dan mencatat semua interaksinya, kita identifikasi di mana saja atau titik-titik di mana saja pada user flow yang tadi yang memiliki potensi user problem. Jadi kita identifikasi secara mendetail, kita perhatikan, dan kita juga bisa fokus pada aspek-aspek seperti navigasi, pencarian menu, pemilihan item, proses pembayaran, dan konfirmasi pemesanan. Dan hal-hal itu juga bisa menjadi acuan untuk kita mencari potensi masalah yang dialami oleh user pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu analisis alur yang tidak efisien. Nah, jadi setelah kita mengidentifikasi potensi user problemnya di mana, kita menganalisis lebih jauh dan memperhatikan jika ada alur yang tidak efisien atau membingungkan. Dan kamu juga bisa dicatat setiap kejadian di mana user mungkin merasa kesulitan atau kehilangan fokus. Sekarang kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu kumpulkan data dari pengguna. Nah, jika memungkinkan, kumpulkan data pengguna terkait pengalaman mereka menggunakan aplikasi ini. Jadi sebelum kamu melakukan collecting data, itu kamu juga harus pahami juga deadline dari si tes desain yang diberikan oleh user itu berapa hari. Misal dari 3 sampai 5 hari, lebih dari 7 hari itu jarang banget gitu ya. Paling cepat itu 3 hari. Jadi selama 3 hari ini maksimalkan untuk membagi setiap harinya. Misal hari pertama untuk apa, hari kedua untuk apa, hari ketiga untuk apa. Jadi untuk manajemen waktu juga. Terus analisis umpan balik atau review pengguna yang sudah ada untuk mendapatkan wawasan tambahan. Jadi antara user experience yang didapatkan oleh user pada saat menggunakan aplikasi dan feedbacknya seperti apa atau reviewnya seperti apa, itu bisa digabung sehingga kamu bisa mendapatkan data-data untuk diolah sebetulnya masalahnya di mana, dan kamu juga bisa paham bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, tahap kelima adalah rancang solusi. Usulkan solusi atau perbaikan untuk setiap masalah yang kamu temui. Fokus pada peningkatan navigasi, jelas informasi, dan keseluruhan pengalaman pengguna. Jadi dari sini kamu bisa menjelaskan secara lebih lengkap dari tahap pertama kamu memahami user flow, mengidentifikasi potensi masalahnya di mana, menganalisis alur yang tidak efisien atau yang bermasalah. Kamu juga bisa menjelaskan bagaimana kamu mengumpulkan data dari pengguna gitu ya. Dan yang terakhir, bagaimana kamu memberikan solusi atau desain yang lebih efektif menurutmu sehingga tujuan bisnis yang tadi, yang bisnis objektif ini bisa menaikkan conversion rate, kemudian tiket menggunakan aplikasi. Dan sekali lagi aku mau bilang disclaimer kalau ini nggak 100% akurat tahap-tahapnya dan nggak 100% bakal diterima oleh recruiter. Ini hanya sedikit gambaran tentang tes desain dan bagaimana cara mengeksekusi tesnya, langkah-langkahnya seperti apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dipahami, dan bagaimana kita mengkomunikasikan solusi-solusi yang kita temui untuk menyelesaikan masalah yang menjadi fokus utama di tes desain kali ini. Dan kalau kamu suka sama video bedah tes desain kali ini, kedepannya mungkin aku akan bikin lagi yang part kedua dan mungkin part selanjutnya. Dan juga kalau kamu punya contoh dari tes desain yang kayak gini, kamu bisa komen. Siapa tahu aku bisa membantu menjelaskan tahap-tahapnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi nanti aku akan bahas di video selanjutnya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan seperti itu saja dulu untuk video kali ini. Aku Akur Darmawan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.